Pernah nggak sih kalian yakin banget sama suatu ingatan, pasti cek ternyata kenyataannya beda? Tenang, kalian nggak sendirian. Jutaan orang juga ngerasain hal yang sama. Tapi gimana kalau ternyata ingatan kolektif kita ini bukan cuma salah ingat biasa? Gimana kalau ini sebenarnya adalah sisa-sisa kayak change dari realitas versi sebelumnya? Realitas yang mungkin aja baru aja diupdate diam-diam. Oke, kita mulai dengan tes yang gampang aja. Coba bayangin maskot game Monopoly, si kakek kaya itu. Dia pakai kacamata monokel kan? Kalau jawaban kalian iya, selamat. Kalian sama kayak jutaan orang lainnya. Tapi coba deh kalian cari gambarnya sekarang, ternyata dia nggak pernah pakai monokel. Sama sekali. Nah, ini contoh pertama dari fenomena super aneh yang bakal kita bahas. Fenomena ini disebut efek Mandela. Kenapa? Soalnya dulu itu banyak banget orang yang sumpah inget banget Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 80-an. Mereka ingat nonton beritanya di TV, semuanya detail. Padahal kan beliau baru wafat tahun 2013. Aneh kan? Jadi ini bukan sekedar lupa loh ya. Ini tuh ingatan yang sama, spesifik, detail, tapi salah. Dan yang ngalamin jutaan orang yang nggak saling kenal. Kayak ada glitch gitu deh di ingatan kita semua. Yuk, kita lihat beberapa gangguan atau glitch yang paling terkenal di realitas kita. Bisa jadi ini cuma kesalahan-kesalahan kecil, atau bisa jadi ini petunjuk kalau ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Oke, kita mulai yang cepat-cepat dulu. Coklat KitKat. Banyak banget orang yang yakin seyakin-yakinnya ada tanda hubung di antara Kit dan Kat. Tapi faktanya, logonya itu dari dulu selalu nyambung. KitKat, nggak pernah tuh ada tanda hubungnya. Lanjut ke Star Wars. Para fans beratnya aja pasti bakal bilang kalau C3PO itu warnanya emas semua. Tapi, ini yang bikin kaget. Dari film pertama banget, kaki kanannya, dari lutut ke bawah, itu warnanya selalu perak. Serius, coba cek aja sendiri kalau nggak percaya. Nah, ini mungkin yang paling legendaris. Kita semua kayaknya hafal di luar kepala kutipan Darth Vader, "Luke, I am your father." Tapi kalau kalian tonton lagi adegannya, dia nggak pernah manggil nama Luke. Dialog aslinya itu, "No, I am your father." Cuma satu kata yang beda, tapi ingatan kolektif kita kompak nambahin kata itu. Buat generasi Pokemon, yang satu ini bener-bener bikin pusing. Coba bayangin Pikachu. Ujung ekornya warna hitam kan? Ternyata salah. Secara resmi ujung hitam itu nggak pernah ada. Ekor Pikachu itu selalu kuning polos. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Apa mungkin otak jutaan orang secara kebetulan bikin kesalahan kreatif yang persis sama? Atau jangan-jangan ingatan kita yang benar dan justru realitasnya itu sendiri yang udah berubah? Oke, sebelum kita mikir yang aneh-aneh, kita lihat dulu penjelasan yang paling logis menurut sains. Apa kata para psikolog soal gimana caranya otak kita bisa ngerjain kita semua bareng-bareng? Jadi intinya begini, otak kita itu bukan kayak hard drive yang nyimpen data secara sempurna. Anggap aja ingatan itu lebih kayak halaman Wikipedia. Setiap kali kita buka lagi ingatan itu, kita sebenarnya bisa aja ngedit ulang dikit-dikit dan detail kecilnya bisa berubah. Atau malah ketambahan. Jadi gini, menurut psikologi, ada beberapa penjelasannya. Pertama, otak kita itu pas nginget sesuatu, dia itu ngebangun ulang memorinya, bukan muter rekaman. Nah, pas proses ngebangun ulang ini, bisa aja ada distorsi. Terus otak kita juga pinter banget ngisi bagian yang kosong. Kalau ada celah di ingatan, dia bakal ngarang detail sendiri biar ceritanya nyambung. Dan yang paling kuat nih, efek gema sosial. Kalau kita dengar sesuatu terus-terusan, misalnya kutipan film yang salah, atau lihat semua orang percaya hal yang sama, lama-lama otak kita nerima itu sebagai kebenaran. Mau salah juga. Tapi, disinilah penjelasannya terasa kurang pas. Oke, ingatan kita bisa salah, ngerti? Tapi kok bisa jutaan orang di seluruh dunia yang nggak saling kenal bikin kesalahan yang sama persis? Kayak nambahin monokel di manusia monopoli misalnya. Itu detail yang spesifik banget. Terlalu kreatif untuk jadi sebuah kebetulan. Nah, inilah yang bikin orang-orang mulai nyari teori lain yang lebih gila. Di titik ini, kita bakal ninggalin penjelasan konvensional dan masuk ke kemungkinan yang lebih radikal. Gimana kalau masalahnya bukan di ingatan kita, tapi di kode realitas itu sendiri? Salah satu teori liar pertama yang populer itu akarnya dari fisika teoritis. Ide tentang adanya alam semesta paralel atau multiverse. Menurut teori ini, ingatan kalian itu nggak salah. Ingatan kalian soal C3PO yang serba emas itu beneran ada. Cuma, itu ingatan dari alam semesta yang lain. Teorinya berspekulasi kalau kita ini mungkin secara nggak sadar pindah antar realitas. Dan kita ngebawa sisa-sisa ingatan kayak data cache dari dunia yang kita tinggalin.
Nah, sekarang kita masuk ke teori inti yang jadi fokus kita kali ini. Gagasan kalau realitas kita ini sebenarnya adalah simulasi yang lagi diedit atau diupdate secara aktif. Kayak lagi dapat live update gitu. Teori ini dikenal sebagai hipotesis simulasi. Idenya sederhana tapi bikin merinding. Seluruh alam semesta kita, termasuk kita semua di dalamnya, adalah sebuah program komputer yang super canggih. Teori ini ngejelasin efek Mandela dengan sangat cerdas. Perubahan-perubahan kecil ini bukan glitch atau bug, tapi justru pembaharuan software dari realitas itu sendiri. Mungkin aja para programmernya lagi ngubah variabel-variabel kecil di masa lalu. Dan ingatan kita yang salah itu cuma data versi lama yang kesimpan di cache otak kita, yang sekarang bentrok sama versi terbaru dari server realitas. Nah, kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Jadi teorinya bukan soal dua dunia paralel yang tabrakan. Tapi, coba bayangin deh, lebih mirip kayak seseorang di depan komputer ngetik perintah find and replace di kodenya realitas. Cari semua logo KitKat, ganti jadi bonek KitKat. Cari C-3PO, ganti warna kakinya. Perubahan-perubahan kecil mungkin cuma buat ngetes doang biar nggak bikin kekacauan besar. Oke. Ini semua kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah ya, tapi ada alasan kenapa ide ini makin sering dibahas belakangan ini. Kenapa hal ini jadi penting di sini dan sekarang? Salah satu alasannya adalah percepatannya. Dulu, fenomena ini kayak misteri puluhan tahun. Tapi sekarang, banyak orang ngelaporin perubahan yang terjadi dalam hitungan bulan, bahkan semalam. Seolah-olah update-nya makin sering. Apa programmernya lagi makin aktif, atau justru kita yang makin sadar sama perubahan ini? Dan ini nyambung banget sama kondisi kita di era digital sekarang. Coba pikirin deh. AI itu kan cuma bisa belajar dari data yang ada sekarang. Mereka nggak punya ingatan soal KitKat pakai tanda hubung. Apa ini artinya memori manusia kita nyimpan data dari versi realitas yang sebelumnya? Di dunia yang sekarang penuh sama deepfake dan hoax, di mana kebenaran jadi makin kabur, jangan-jangan ingatan kolektif kita yang salah ini justru satu-satunya bukti dari sejarah yang udah diedit. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Ingatan kita yang keliru? Atau jangan-jangan realitas itu sendiri yang bisa diutak-atik? Entah kita ini cuma sekumpulan manusia dengan otak yang gampang ketipu, atau kita memang hidup di dalam simulasi yang lagi diupdate. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti. Cara kita ngelihat masa lalu, dan bahkan kenyataan itu sendiri, mungkin nggak akan pernah sama lagi.